Selamat pagi anak-anak kami semua, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, sambut salam dari saya, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan hari ini materi yang kita bahas adalah mengenai peta dan komponen peta. Mari kita saksikan pembelajaran dengan sistem asinkronus, yaitu dengan sistem pembelajaran dengan daring, dengan mendengarkan penjelasan materi tentang peta dan komponen peta melalui slide berikut ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar kata peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Dia kata kuncinya bidang datar, diperkecil, dan memiliki skala. Mengapa kita perlu peta? Peta itu bisa menunjukkan posisi atau lokasi, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, serta menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Supaya kita juga tidak salah jalan atau boleh dikatakan tersesat. Secara umum, peta memiliki beberapa jenis, yaitu peta digital dan peta konvensional, atau dikenal dengan peta biasa. Apa perbedaannya? Dapat dilihat pada gambar kedua tersebut. Peta A adalah peta yang bersifat digital, sedangkan B, peta yang bersifat konvensional. Kedua peta ini memiliki perbedaan. Nah, seperti ini peta digital yang ada di smartphone kita. Ketika kita menggunakan peta digital smartphone, maka kita secara mudah dapat ditemukan lokasi kita. Kita juga bisa berbagi lokasi. Atau kita ingin tahu berapa jarak lokasi suatu tempat tujuan. Dengan cara, misalnya kita menentukan di mana lokasi berada, tujuan lokasi, secara otomatis kita akan diberikan petunjuk berapa jarak tempuh ke lokasi tersebut, berapa jarak sebenarnya, berapa lama waktu yang diperlukan. Itulah kehebatan dari peta sebuah digital. Sedangkan peta konvensional kita harus menghitungnya secara manual. Komponen-komponen pada peta, salah satunya adalah judul peta, memuat informasi atau menunjukkan isi sebuah peta. Dalam judul ini, judulnya seperti peta Provinsi Bali, maka seluruh informasi yang ada di dalam peta itu adalah mengenai wilayah Bali. Kalau nanti judulnya adalah seluruh wilayah Indonesia, peta wilayah Indonesia, maka seluruh informasi yang ditampilkan adalah mengenai wilayah Indonesia. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta ini memiliki beberapa jenis, yaitu skala angka dan skala grafis. Kalau skala angka dapat dilihat seperti keterangan seperti ini, skala angka, skala grafis, atau skala batang dia seperti ini. Seperti halnya dalam kompas digital di smartphone kita, anak-anakku sekalian dapat mencobanya dengan cara membuka kompas digitalnya, lalu mencocokkan di mana arah posisi utara. Nanti apabila setelah dibuka kompasnya, posisi yang benar apabila posisinya 0 derajat dan menunjukkan ke arah utara. Arah utara itu merupakan titik 0 derajat dari koordinat Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan posisi peta kita sesuai dengan arah mata angin. Sehingga untuk itu tidak ada kesalahan dalam membaca peta. Berikutnya, komponen yang tidak kalah penting di dalam sebuah peta ada namanya simbol peta, tanda khusus pada peta yang mewakili objek peta yang dipetakan. Secara umum, peta memiliki beberapa simbol seperti simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Keempat simbol tersebut memiliki perbedaan.
titik dia seperti hal contohnya ibu kota, simbol garis seperti halnya sebuah sungai, ya simbol warna itu seperti warna merah, warna biru, hijau, sedangkan simbol area ini bisa kita lihat seperti penggunaannya untuk menghitung luas sebuah danau, sebuah rawa, sebuah perkebunan. Komponen berikutnya adalah garis astronomis atau garis koordinat. Garis khayal pada peta berupa koordinat yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Berikutnya adalah inset, peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Inset kita misalnya kita mau menggambar atau membuat peta Pulau Sulawesi, maka inset yang digunakan adalah seluruh wilayah Indonesia dan membuat garis kotak merah di wilayah Provinsi Sulawesi. Berarti peta utamanya adalah peta Sulawesi yang menjadi insetnya wilayah Indonesia. Apabila kita mau menggambar peta Indonesia, maka yang menjadi insetnya lebih besar daripada Indonesia, yaitu misalnya wilayah Asia Tenggara atau wilayah Asia yang ditandai adalah wilayah Indonesia. Legenda. Nah, legenda ini merupakan menunjukkan keterangan semua objek atau yang muncul pada peta. Sehingga legenda ini disebut sering dengan kumpulan dari simbol-simbol peta. Anak-anakku sekalian dapat melihat di sana bahwa misalnya dia buat warna merah menunjukkan jalan utama, warna biru menunjukkan alternatif, lalu dibuat juga simbol bulat menyatakan bahwa kota, sedangkan misalnya simbol kotak menunjukkan ibu kota. Anak-anakku sekalian dapat melihat tanda simbol tersebut di dalam sebuah peta. Sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta dan tahun pembuatan merupakan untuk mendapatkan informasi, kebenaran, dan keakuratan sebuah informasi dalam sebuah peta. Misalnya, kalau ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai peta persebaran curah Indonesia, curah hujan Indonesia, maka mintalah bantuan kepada petugas yang berada di BMKG. Dia akan memberikan tentang peta persebaran curah hujan di Indonesia. Jangan lupa juga untuk melihat tahun pembuatan peta. Peta semakin diperbaharui atau tahunnya semakin tinggi, maka keakuratan kebenaran peta tersebut semakin baik. Misalnya, kalau sudah petanya tahun 2010, maka peta tersebut tidak bisa menjadi patokan bagaimana persebaran curah hujan di Indonesia. Paling tidak, kita harus memiliki peta curah hujan tahun 2020 untuk mendapatkan keakuratan data yang baik. Selamat datang di pembelajaran sistem sinkronus, sistem pembelajaran yang tatap muka antara murid dan siswa. Pada hari ini pembelajarannya adalah mengenai peta dan komponen peta. Dalam pembelajaran kali ini kita memiliki beberapa nilai. Salah satu adalah nilai profil Pancasila, yaitu dengan sikap mandiri dan bergotong royong. Untuk nilai kesedarannya, senantiasa bersukacita, memiliki rasa persaudaraan, dan tekun dalam berdoa. Untuk konteks budaya Karo, tersembah man ibadah. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini adalah bicara tentang peta dan komponen peta. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan bagikan link untuk
tes, ya, tes pertama atau pretestnya. Nanti setelah itu kita melihat hasil berikutnya. Bagaimana tentang pemahamanmu terhadap materi tersebut. Setelah anak-anakku sekalian sudah mendapatkan materi tentang asinkronus dan sinkronus, saatnya kita akan menerapkan proses pembelajaran dari materi tersebut, yaitu dengan mencoba bermain dengan mencari harta karun koin. Anak-anak sekalian akan mendapatkan permainan yang berada di lapangan sekolah. Semua siap untuk mencari harta koin? This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good. Cause I wanna look at you when we are apart. Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. Cause even if I look everywhere, the colors caught my eye and you're my favorite sight to see. From the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Teman-teman, di sini kami sedikit lagi untuk mencari petunjuk, yaitu pos yang kelima, karena sangat susah ya teman-teman. Jadi maaf jika tidak ketemu. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana pendapatnya tentang kegiatan ini, aku? Sangat seru dan menyenangkan. Berhasil? Mana hasilnya? Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini dengan materi peta dan komponen peta. Semoga pembelajaran ini dapat menyenangkan dan dapat dipelajari dengan baik. Saya tutup dengan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.